Nur adalah nama MC anime ini. Dia adalah seorang petualang peringkat terendah, yaitu peringkat F. Saat itu dia sedang membersihkan selokan air lumpur yang menumpuk. Setelah selesai membersihkan selokan itu, Nur mendapatkan imbalan dari seorang nenek dan dia mengucapkan terima kasih pada Nur. Nur lalu pergi untuk menyelesaikan permintaan selanjutnya. Dia melakukan pekerjaannya dengan penuh semangat. Lagi-lagi Nur mendapatkan pujian dari orang yang memberinya misi. Seketika Nur mendengar suara seorang wanita yang minta tolong dari dalam gua. Nur langsung berlari ke tempat itu dan dia melihat seorang gadis yang diserang oleh monster sapi. Sebelum lanjut, kita flashback sebentar ke 15 tahun sebelum kejadian ini. Ada sebuah rumah di sebelah barat wilayah kerajaan Kleiss. Di rumah itu ada seorang anak yang sedang masak ramuan untuk ibunya yang sedang sakit. Anak ini adalah Nur. Nur akan pergi untuk memberi makan kambing di atas bukit. Ibu Nur ini meminta anaknya untuk tidak melewati penghalang di balik batu. Ibu Nur ini batuk-batuk dan seperti merasakan sesuatu. Dia berkata pada putranya untuk menjalani kehidupan seperti yang putranya itu inginkan. Sampai malam tiba, Nur sudah selesai mengerjakan semua pekerjaannya. Dia membuat sup untuk ibunya dan mengantarkannya ke kamar ibunya. Tapi Nur seketika panik karena ibunya benar-benar tidak bangun lagi untuk selamanya. Nur menguburkan ibunya di dekat makam ayahnya. Dia mencoba untuk tegar dan berhenti menangis di depan makam kedua orang tuanya itu. Nur menjalani hari-hari di rumahnya. Dia berburu, mengurus ternak, dan membersihkan rumah yang berantakan. Dia sedikit membaca buku untuk menghilangkan kebosanannya. Nur makan sup buatannya sendiri dan sedikit teringat tentang orang tuanya. Suatu malam, Nur menemukan buku yang dulu sering dibacakan oleh ayahnya. Saat ayah Nur masih hidup, dia sering menceritakan kisah-kisah untuk putranya. Saat itu, dia menceritakan kisah seorang petualang. Petualang melakukan banyak hal bersama teman-temannya, termasuk mengalahkan para penjahat demi teman-temannya. Itulah yang disebut dengan petualang. Nur yang mengingat tentang kisah petualang ini, dia sepertinya sudah memutuskan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Nur meminta izin pada kedua orang tuanya jika dia akan pergi ke kota dan menjadi petualang. Setelah beberapa saat perjalanan, Nur melihat semacam penghalang yang dikatakan ibunya dulu. Sekarang Nur sudah membulatkan tekadnya untuk keluar dari sana dan menuju kota. Nur sedikit ketakutan ketika berada di hutan sendirian di tengah malam. Akhirnya pada pagi berikutnya, Nur sudah sampai di kota. Nur masuk ke kota untuk pergi ke Serikat Petualang. Nur kagum dengan ramainya kota yang pertama kali dia datangi. Lalu Nur masuk ke Serikat Petualang. Saat itu dia bertemu dengan lelaki yang mendaftarkan para petualang. Jadi kita panggil saja pria ini dengan sebutan Paman. Paman ini meminta Nur untuk pergi dari sana karena ini bukanlah tempat untuk anak kecil. Dia juga berkata pada Nur agar tidak membuat orang tuanya khawatir. Saat itulah Nur mengatakan jika orang tuanya sudah tiada. Hal ini membuat paman itu memutuskan untuk berbicara dengan Nur. Di sini Nur diberitahu paman jika ada syarat untuk mendaftar menjadi petualang di ibu kota. Di sini mereka harus mengikuti pelajaran di pusat pelatihan. Sebelumnya memang belum ada anak kecil yang mengikuti latihan di pelatihan itu. Di sana Nur akan dilatih oleh para guru dan berlatih untuk mendapatkan job. Jadi Nur diminta untuk mendapatkan skill lebih dulu sebelum mendaftar ke Serikat Petualang. Pertama, Nur pergi ke tempat pelatihan swordsman. Nur pernah mendengar jika ada seorang swordsman yang bisa membunuh naga hanya dengan sekali ayunan pedang. Nur ikut berlatih bersama dengan orang-orang yang ada di sana.
Lalu ada seorang pria yang berhasil membangkitkan skill di tempat itu. Sampai beberapa bulan kemudian, Nur masih semangat berlatih dengan pedang kayu. Namun pelatih di sana yang bernama Sik meminta Nur untuk berhenti. Dia berkata kalau waktu Nur akan terus terbuang sia-sia jika terus seperti itu. Jadi selama latihan ini, Nur hanya bisa memahami skill menangkis untuk menghindari serangan fatal. Sik meminta Nur untuk memilih jalan lain. Kemungkinan Nur akan mendapatkan skill di pusat pelatihan lain. Akhirnya Nur pergi ke pusat pelatihan warrior. Nur menjalani latihan yang berat di tempat itu. Sampai beberapa bulan setelahnya, Nur kembali gagal mendapatkan skill dan dia hanya sedikit menambah kekuatan fisik. Pelatih warrior mengatakan jika Nur terus memaksakan dirinya, maka dia bisa saja mati. Selanjutnya Nur datang ke tempat pelatihan hunter. Tapi lagi-lagi Nur tidak punya bakat untuk menggunakan senjata yang dibutuhkan hunter. Nur mencoba ke tempat pelatihan sebagai chief. Tapi Nur lagi-lagi tidak punya bakat sebagai mata-mata atau pengintai. Karena dia bahkan tidak bisa merasakan hawa kehadiran seseorang. Untuk magician, Nur hanya bisa mengeluarkan sihir api kecil setelah beberapa bulan pelatihan. Nur datang ke pelatihan klerik dan dia gagal lagi. Pelatihan beberapa bulan ini, Nur hanya bisa menyembuhkan luka kecil. Nur berterima kasih pada pelatih yang melatih skill healing ini. Nur datang ke tempat paman dan memberitahunya hal itu. Paman juga heran kenapa Nur tidak mendapatkan job setelah berjuang 3 bulan di setiap pelatihan. Akhirnya paman dengan sedikit sedih mengatakan jika Nur tidak bisa mendaftar di Serikat Petualang. Nur kembali ke rumahnya dengan wajah murung. Nur datang ke makam kedua orang tuanya. Sekarang Nur sadar kalau dia benar-benar tidak memiliki satupun bakat. Jadi dia tidak menyerah jika dia tidak punya bakat. Maka dia akan berlatih terus dan terus untuk mencapai tujuannya. Nur mencoba berlatih pedang dan mengingat perkataan Sik. Sik pernah berkata, jika Nur terus melatih satu skill, maka dia mungkin bisa mendapatkan skill baru. Nur menggunakan skill pari atau menangkis, karena ini adalah satu-satunya skill yang dia dapatkan di pelatihan swordsman. Nur terus berlatih pagi, siang, malam tanpa henti. Setahun kemudian, Nur bisa menangkis 10 pedang hanya dengan sekali tarikan nafas. 3 tahun kemudian, Nur bisa menangkis 100 pedang dengan sekali tarikan nafas. Nur terus latihan tanpa henti hingga pedangnya terus-terusan rusak. Nur masih terus melanjutkan latihan ini sampai 10 tahun berikutnya. Pada hari itu, Nur sudah bisa menangkis 1000 pedang dengan sekali tarikan nafas. Tapi dia juga masih belum mendapatkan skill baru. Pagi harinya, Nur ingin mencoba untuk terakhir kalinya. Nur kembali datang ke Serikat Petualang dan memberikan daftar skill yang dia miliki. Resepsionis di sana bertanya apakah ini benar-benar skill yang dimiliki Nur. Resepsionis itu memberitahu tentang pusat pelatihan di ibu kota. Lalu Nur mengatakan jika dia sudah mengikuti semua latihan itu. Nur sadar jika sepertinya dia memang benar-benar tidak bisa mendaftar. Saat itu paman datang dan minta Nur untuk tidak mengganggu pegawainya. Saat itu Nur menyapa paman dan paman itu akhirnya sadar jika pria di depannya itu adalah Nur. Nur menceritakan jika dia selalu melatih skillnya selama 14 tahun. Mendengar hal itu, paman beritahu tentang peringkat para petualang. Tertinggi adalah peringkat S dan yang terendah adalah peringkat E. Jadi untuk rank E ini semakin banyak skill akan semakin baik. Tapi Nur tidak memilikinya. Jadi paman beritahu lagi jika ada satu peringkat lagi yang paling rendah. Nur begitu semangat setelah mendengar hal itu. Peringkat terendah itu adalah peringkat F. Rank F ini bahkan hampir tidak pernah didengar oleh para petualang. Rank F ini ada syaratnya. Petualang rank ini hanya boleh menerima misi di dalam kota saja. Paman mengatakan jika tidak ada petualang yang mau menjadi pesuruh warga kota. Namun Nur tampaknya ingin mendaftar ke petualang peringkat F ini. Akhirnya paman berikan lisensi petualang rank F pada Nur. Nur sangat senang dengan hal itu.
Jadi Nur selalu menerima misi dari warga kota. Nur menggunakan skill-skillnya untuk membantu warga kota, seperti halnya mengangkat barang dan juga mencari kucing. Setelah sore tiba, Nur juga berlatih untuk mengayunkan pedang. Nur merawat orang tua yang sakit, hari-harinya terus berjalan. Mimpinya untuk berguna bagi orang lain sekarang sudah terwujud. Sekarang kita berlanjut lagi ke kejadian yang kita skip tadi. Nur melihat gadis yang diserang oleh monster sapi. Monster sapi ini mengamuk dan membunuh banyak orang yang melindungi gadis itu. Nama gadis ini adalah Linebok. Jadi kita panggil saja Lin. Monster ini maju dan membunuh seorang kesatria dengan sekali serang. Nur mencoba menyelamatkan kesatria itu, tapi tampaknya sudah terlambat. Para pasukan yang mencoba menahan monster ini, mereka langsung terbunuh. Lalu akhirnya hanya tinggal Lin saja yang tersisa. Nur langsung menyelamatkan Lin dari serangan monster ini. Nur menggunakan skill pari untuk menangkis serangan monster itu. Nur sadar jika dia sekali saja terkena serangan, maka dia sudah pasti mati. Nur hanya bisa menangkis. Dan meskipun dia mencari celah sekalipun, dia tidak punya satupun skill serangan. Seketika monster itu ingin menyerang Lin lagi. Akhirnya Nur menyelamatkan Lin sekali lagi sampai pedangnya hancur. Lalu Nur sempat teringat perkataan ayahnya. Jadi Nur menggunakan skill pari hingga membuat senjata monster itu memantul ke leher monster itu. Jadinya Nur berhasil membunuh monster sapi itu yang kelihatan seperti kebetulan saja. Nur sadar betapa lemahnya dirinya ini. Lin mengucapkan terima kasih dan ingin tahu nama pria yang sudah menyelamatkannya itu. Tapi Nur sadar jika dia bukanlah siapa-siapa. Jadi Nur langsung pergi dari sana. Nur yang berjalan di tengah kota, dia sangat frustasi. Jika dia bahkan terancam oleh sapi, jadi dia akan terus melanjutkan latihannya lagi dan lagi. Minotaurus yang dikalahkan Nur hari itu sedang diselidiki oleh para ksatria. Sementara itu, Lin sedang menunduk dan berterima kasih pada ksatria yang tewas karena sudah melindunginya. Lalu ada pengawal pribadi kerajaan Clays yang mendatangi Lin dengan wajah yang panik. Dia merasa kalau seharusnya dia ikut juga waktu itu. Namun Lin mengatakan jika dia membawa pengawal, maka ujian pewaris tahta itu akan sia-sia. Nama pengawal ini adalah Ines. Lin minta maaf karena sepertinya dia sudah membuat Ines begitu khawatir. Saat itu ada ksatria yang datang dan meminta Lin untuk menemui Tuan Rain. Rain ini adalah kakak Lin. Kita beralih ke tempat Rain. Dia sedang berbicara dengan ksatria. Ksatria itu mengatakan jika Minotaurus yang menyerang Lin sengaja dipanggil oleh seseorang. Padahal iblis itu adalah iblis tinggi level A dan hanya ada di lapisan terdalam dungeon. Ksatria itu memberitahu Rain tentang cincin dari mayat yang kemungkinannya sudah memanggil iblis ini. Penyihir Oken yang meneliti cincin itu mengatakan kalau permata yang digunakan memiliki kemurnian yang sangat tinggi dan tidak mungkin didapatkan di pasar. Selain itu, menurut penelusuran Oken, cincin itu berasal dari kekaisaran sihir Deridas. Rain menganggap jika Deridas sedang menunggu kerajaan Clays untuk berperang dengan mereka. Sepertinya mereka ingin sekali mendapatkan dungeon milik kerajaan Clays. Di sini Rain membicarakan Nur yang dikatakan bisa membunuh Minotaurus dengan hitungan detik, dan bahkan pasukan rahasia tidak bisa melacak keberadaannya. Pagi berikutnya, Nur datang ke Serikat dan menemui Paman. Paman sepertinya lega melihat Nur masih hidup karena serangan monster kemarin di dalam dungeon. Nur dengan ekspresi polosnya tampak sangat kaget dengan cerita itu. Lalu dia mengatakan kalau semalam dia diikuti oleh orang-orang mencurigakan dan kabur dari mereka. Padahal waktu itu Nur sedang dilacak oleh pasukan rahasia kerajaan. Paman lanjut bercerita jika Nur beruntung karena tidak bertemu dengan monster dalam dungeon itu. Nur benar-benar membayangkan monster itu adalah monster yang ganas, dan dia hanya menganggap Minotaurus kemarin sebagai monster sapi yang besar saja. Paman mengatakan jika monster itu dikalahkan oleh orang misterius dengan sekali serangan saja. Nur benar-benar berpikir kalau orang itu adalah orang lain yang memiliki kekuatan yang hebat.
Paman berikan upah untuk Nur atas pekerjaannya kemarin. Saat Paman dan Nur sedang berbincang, tiba-tiba ada wanita berjubah di belakang Nur. Ternyata dia adalah Lin. Paman sepertinya sadar identitas Putri Lin ini. Jadi Lin ini melacak keberadaan Nur dengan menggunakan skill miliknya. Nur tampak kagum dan berpikir kalau skill gadis ini sangat hebat. Namun Lin malah berpikir sebaliknya dan dia menganggap kalau dia hanya memiliki skill dasar jika dibandingkan dengan kekuatan Nur. Di serikat itu sepertinya terlalu ramai untuk berbicara. Jadi Lin mengajak Nur untuk berbicara di luar. Saat itu Paman juga memperingatkan Nur agar dia tidak membuat kesalahan yang bodoh. Skill milik Lin ini bisa menyembunyikan keberadaan mereka. Lin mulai menonaktifkan skillnya. Dia ingin berterima kasih dengan benar pada Nur yang sudah menyelamatkan nyawanya. Lin berkata kalau Nur bukan hanya menyelamatkan dirinya, tapi juga menyelamatkan banyak orang di negeri ini. Namun Nur masih berpikir jika itu terlalu berlebihan. Lalu Lin ingin berikan sesuatu sebagai rasa terima kasihnya. Namun Nur mengatakan kalau dia tidak membutuhkan apapun. Lin tetap memaksa dan ingin mempertemukan Nur pada ayahnya. Dia sampai menangis karena Nur terus-terusan menolak. Sampai akhirnya Nur teringat sewaktu dulu ketika dia minta seorang pelatih untuk melatihnya. Jadi Nur pun setuju untuk bertemu dengan ayah Lin. Lin pun menggunakan skill penyembunyiannya lagi untuk pergi ke rumahnya. Nur berjalan di belakang Lin dan sampai di rumah keluarga Glaze. Nur akhirnya paham maksud paman yang mengatakan untuk tidak melakukan kesalahan bodoh. Saat itu Ines datang dan bertanya tentang siapa pria yang ada di belakang Lin itu. Setelah berkata kalau Nur itu adalah penyelamatnya, Ines sedikit kaget dan masih mewaspadai Nur. Lalu saat perjalanan ke ruangan Raja Glaze, ada pengawal kerajaan lagi yang datang. Namanya adalah Gilbert. Dia menggunakan tongkatnya dan menunjuk wajah Nur dengan tongkatnya itu. Gilbert sadar jika Nur adalah penyelamat Putri Lin, tapi dia berpikir jika Nur kelihatan biasa saja. Ines masih sangat waspada dengan kekuatan Nur, jadi dia minta Gilbert untuk ikut mengawal Putri Lin. Lalu kita beralih sebentar ke tempat ruang raja. Dia sedang berbicara dengan putranya tentang kedatangan kekaisaran Deridas. Deridas ingin kerajaan Glaze menyerahkan dungeon di wilayahnya. Tapi sepertinya raja menolaknya dan hal itu membuat Deridas memiliki rencana busuk. Rain menganggap jika yang dikatakannya waktu itu sepertinya bukan hanya ancaman belaka. Sesaat kemudian, Lin datang dengan bawa Nur, dan dia memperkenalkan Nur pada ayah dan kakaknya itu. Nur minta maaf atas pakaiannya yang tidak rapi, karena Lin ingin cepat-cepat datang ke sini tadi. Lalu Nur juga berkata kalau dia bukanlah bangsawan, jadi dia tidak tahu etika yang baik bagi bangsawan itu seperti apa. Raja Glaze hanya tertawa dan dia berkata kalau begitu malah lebih mudah dia bisa berbicara dengan Nur. Raja Glaze lalu berterima kasih pada Nur karena dia sudah menyelamatkan nyawa putrinya. Nur menerima rasa terima kasih itu dan berpikir untuk segera pulang. Namun Raja ingin memberikan Nur imbalan. Dia bisa minta tanah ataupun uang. Namun Nur tidak punya keinginan apapun. Raja masih ingin memberikan harta dungeon untuk Nur. Namun lagi-lagi Nur masih menolaknya. Sampai akhirnya Raja terpikir untuk memberikan pedang miliknya dulu. Lagi pula Raja sudah pensiun dan pedang itu sudah menjadi pajangan saja. Nur akhirnya menerima pedang itu dan dia sedikit kaget karena pedang itu cukup berat. Nur melihat tatapan Rain yang sepertinya masih belum setuju dengan keputusan ayahnya itu. Namun karena Raja hanya berkata kalau itu hanyalah pemberian kecil, Nur mau tidak mau harus menerima pedang ini. Dari sini Nur belum tahu kalau di depannya itu adalah Raja Glaze. Ketika Nur mencoba mengayunkan pedang itu, muncul efek yang cukup besar. Raja tertawa ketika melihat Nur mengayunkan pedang itu hanya dengan satu tangan. Raja minta Nur untuk melatih putrinya jika Nur mau. Namun Nur berkata kalau dia tidak punya apapun yang bisa diajarkan pada Lin. Dan untuk masalah itu seharusnya diputuskan oleh Lin sendiri. Raja pun tertawa karena perkataan Nur itu sepertinya ada benarnya. Nur pamit pergi dari sana.
Lalu Nur berpikir untuk menggunakan pedang itu sebagai alat pembersih selokan. Setelah itu Ines menemui Nur dan minta maaf atas tatapannya ketika melihat Nur tadi. Lalu Ines yang melihat sikap Nur ini yang sangat polos, dia tersenyum. Lalu Ines memperkenalkan dirinya yang merupakan wakil pasukan keluarga Klis. Dia juga dikenal sebagai perisai suci. Ines sangat berterima kasih karena sudah menyelamatkan tuannya yaitu Lin. Bahkan jika Nur butuh bantuan, Ines bisa kapan saja membantunya. Kesampingkan masalah ini dulu, Ines setidaknya ingin beritahu jika sikap Nur di ruang raja tadi sangat tidak sopan. Nur sedikit berkeringat mendengar peringatan itu. Setelah mengobrol dengan Ines, sekarang giliran Gilbert yang ingin bertarung dengan Nur. Dia ingin melihat kekuatan Nur yang sebenarnya.